A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan pada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada keluarga kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah salawat dan salam pula kepada kita selaku umatnya yang mencoba untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang terhormat para Dewan Guru dan juga wabil khusus Kepala Sekolah SMA N1 Parung Ibu Hajah Melwinda Fitri SPD MPD, dan juga para siswa-siswi SMA N1 Parung, dan juga para hadirin sekalian yang bisa melihat tayangan saya ini. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari Jumat yang memang biasa kita melaksanakan kegiatan Jumsyurah yang biasanya kita laksanakan dalam kondisi offline di lapangan upacara, tapi hari ini karena satu kondisi maka kita laksanakan secara online. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang sebuah amalan yang memang wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhassabu bil 'abdu yaumal qiyamati bahwa as-shalah. Apa itu amalannya? Ya. Jadi awwalu ma yuhassabu, yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah as-shalah. Salat. Fa in saluhat soluhat sairu amalihi. Fa'in soluhat sairu amalih. Kalau seandainya sholatnya baik, sholatnya rajin, bagus, ya, maka amal yang lainnya akan dihisab, akan bernilai. Ya. Wa'in pasadat, tapi kalau seandainya sholatnya rusak nih, teman-teman sekalian, kalau sholatnya rusak, subuhnya kesiangan, bangunnya susah, kemudian kadang-kadang mengakhirkan waktu sholat, nah, wa in fasadat sairu amalih. Kalau sholatnya rusak, maka tidak akan berarti seluruh amalan-amalan ibadah kita yang lainnya. Jadi sholat kita perhatikan. Bahkan, wah ini ada yang lebih kejam lagi. Bagi seorang muslim yang dia berani dengan terang-terangan meninggalkan sholat, nah, faman taroka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan, faqad kafara ziharun, maka sesungguhnya dia telah kafir. Jadi ada dosa yang lebih besar daripada dosa berzina, yaitu dosa meninggalkan sholat. Itu dosa yang paling besar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Itu loh. Artinya telah bersabda Rasulullah SAW, janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah sholat. Maka barang siapa nih ya, kalau teman-teman sekalian ya, yang berani meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir. Apa kafir itu? Keluar Islam. Berarti dia tidak lagi beragama Islam. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya
bainar rajul wa bainal kufr tarkus shalah. Telah bersabda Rasulullah SAW, batas nih ya, batas yang bedakan antara seorang dengan kekafiran ini adalah tarkus shalah. Artinya kalaupun dia muslim, beragama Islam, tapi kalau dia nggak sholat, maka disebut dalam hadis ini adalah sebagai sama juga orang kafir, orang yang belum berislam. Masya Allah. Teman-teman sekalian, begitu luar biasanya ibadah sholat. Sampai dengan sholat ini membuktikan apakah kita muslim atau bukan. Artinya kalau sahabat semua masih berani meninggalkan sholat, ya, maka Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, faqad kafar. Apalagi nih teman-teman sekalian, ini sudah pada balik semua, sudah balik, maka kewajiban sholat ini adalah menjadi kewajiban yang utama yang harus dilakukan, ya. 5 waktu ini adalah hadiah, ya, oleh-oleh. Kalau sana kita pengen, kalau kita lihat teman kita keluar kota atau jalan-jalan, kita kan pengen ada oleh-oleh pulangnya gitu ya. Nah, ini adalah oleh-oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Kan dulu ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah dimi'rajkan, diangkat menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi perintah ibadah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Satu-satunya ibadah yang perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Yaitu ketika Rasulullah Mi'raj. Nah, ketika dia bertemu dengan Allah, ya, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia turun ke muka bumi, bertemu dengan Nabi Musa sebelum sampai ke bumi. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Aku diperintahkan kepada umatku untuk menjalankan sholat sehari semalam 50 waktu." Awalnya itu 50 waktu. Lalu kata Musa alaihissalam, "Mintalah keringanan pada Allah SWT. Aku yakin bahwasanya umatmu nggak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam." Kemudian Rasulullah naik lagi menuju Allah SWT meminta keringanan. Dan kemudian turun lagi ketika bertemu dengan Musa alaihissalam, dikatakan lagi, apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang dikatakan Allah SWT? Apa yang dikatakan Allah SWT? Apa perintahnya? Untuk melaksanakan sholat 25 sehari semalam, 25 rakaat sehari semalam. Kemudian berkata lagi Musa alaihissalam, tidak akan sanggup, ya, minta keringanan lagi. Sampai kemudian muncullah perintah sholat 5 waktu, ya, 5 waktu. Dari tadi 50 waktu, kemudian 25, sampai kemudian 5 waktu sholat yang dilaksanakan. Sampai kemudian Nabi Musa juga mengatakan, mintalah keringanan lagi, mungkin gak akan sanggup umatmu. Lalu kata Rasulullah SAW, aku sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Masya Allah, ini adalah oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu perintah sholat. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita melalaikan sholat. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ya, tahu nggak kalian? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Fawailul lil musallin. Sungguh neraka wail. Masuk neraka. Siapa? Fawailul lil musallin. Orang yang sholat. Orang yang sholat masuk neraka. Tapi kemudian di ayat yang berikutnya dijelaskan siapa yang sholat masuk neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai dalam sholatnya, main-main dalam sholatnya. Itu, ya, kalau kita main-main lalai, fawailul lil musallin.
Masuk neraka orang yang sholat itu. Neraka wild. Waduh. Makanya jangan bermain-main dalam sholat. Jangan alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya ini lalai. Seringkali mengakhirkan waktu sholat. Padahal ketika azan berkumandang itu adalah panggilan. Panggilan yang maha indah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Panggilan muazzin. Maka kita wajib datang. Menyuruh panggilan tersebut. Ada dikisahkan di zaman Rasulullah SAW, seorang yang buta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kan tidak bisa melihat. Apakah kemudian saya boleh sholat tidak berjamaah? Lalu kata Rasulullah SAW, apakah kau masih mendengar azan? Masih Rasulullah. Sambut suruhan azan itu. Masya Allah. Orang yang buta aja suruh sholat berjamaah. Nah, sekarang kira-kira nih, di antara kalian ya, lebih sering melaksanakan berjamaah atau munfarid atau sendirian, atau malah jangan-jangan lebih sering meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lainnya ya, Rasulullah SAW juga bersabda, man hafazu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa lam yuhafiz wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya, artinya barang siapa yang memelihara sholat ya, barang siapa yang memelihara sholat, maka ia akan beroleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, maka ia tidak akan beroleh cahayanya, bukti keterangan dan kebebasan. Sedang di hari kiamat ia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman ya, dan Ubay bin Khalaf. Itu teman-teman nanti di temannya ketika orang yang tidak menjaga sholatnya ya, bersama dengan Fir'aun. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya kita mengerjakan ibadah sholat. Kalau kalian misalkan rajin bersedekah ya, rajin menolong, kemudian membantu sesama, pokoknya amalnya banyak gitu ya, tapi tidak sholat, satu dia tidak sholat, maka semua amalnya itu nol, tidak bernilai. Rugi. Kalau sana kita tidak sholat. Makanya sini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam ya, untuk melaksanakan ibadah sholat. Usahakan di awal waktu, jangan menunda-nunda. Di awal waktu dan laksanakan secara berjamaah. Karena sholat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan sholat yang sendirian. Jadi teman-teman sekalian, di kesempatan Jumat yang berbahagia ini ya, marilah sama-sama kita evaluasi lagi, kita lihat lagi, kita introspeksi lagi, apakah sholat kita sudah baik, apakah sholat kita sudah dilaksanakan tepat waktu. Jangan-jangan sholat zuhur jam 2 atau menjelang asar. Ketika kita sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Kita pengen diberikan nikmat oleh Allah, kita ingin diberikan rizki oleh Allah, kita ingin diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian kita menghadap Allah di waktu sisa. Sisa dari kegiatan kita,
sholat maghribnya waktu sisa, sholat asar waktu sisa, ya, artinya diakhirkan waktunya. Masya Allah, nggak adil namanya ini. Nggak adil ketika kita pengen mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita datang kepada Allah di waktu sisa, di akhir-akhir waktu. Nggak adil namanya. Maka dahulukan Allah, ya. Jagalah sholat, perbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki kehidupannya di dunia. Kunci sholat. Kenapa begitu? Karena kan dalam azan juga, hayya 'alal falah, yuk yang mau sukses kemari ke masjid. Hayya 'alal falah, ya. Yang pengen beruntung, yang pengen sukses, sholat, maka perbaiki sholatnya. Baik, teman-teman sekalian, itu mungkin sekelumit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan selalu akan kita lanjutkan lagi minggu depan di hari Jumat dalam Jumsyirah, ya, pelaksanaan Jumsyirah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk bisa beribadah kepada Allah, terutama melaksanakan ibadah sholat, ya, dengan baik. Dan semoga kita bisa melaksanakan sholat itu bukan karena terpaksa. Jadikanlah sholatmu sebagai pengabdian, jangan jadikan ia sebagai beban. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jaga kesehatan.